Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basyirin SPDI, guru PAI SD Negeri Sukasari, Desa Cikaung Ading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, saya merupakan salah satu peserta Diklat CKS dari Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun 2021. Dalam mengikuti Diklat calon kepala sekolah, ada beberapa hal yang perlu dilalui oleh calon kepala sekolah. Di antaranya, satu, calon kepala sekolah itu harus mengikuti OJT 1. Kemudian harus mengikuti IST 1. Lalu mengikuti OJT 2 dan IST 2. Dalam rangka mengikuti OJT 2, ada hal yang perlu dilakukan oleh calon kepala sekolah, yaitu melakukan RPK dan PK atau rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi. Dalam melakukan RPK dan PK, calon kepala sekolah ditugaskan di 2 sekolah, yaitu sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Sekolah magang 1 yaitu di SD Negeri Sukasari, yang mana SD Negeri Sukasari dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Bapak Supriyadi SPD. SD Negeri Sukasari memiliki letak sekitar 500 meter dari jalan raya, yaitu dari jalan lintasan antara Cipatujah Pangandaran. Suasananya lumayan ramah karena jauh dari keramaian. SD Negeri Sukasari memiliki visi dan misi, yaitu menjadikan SD Negeri Sukasari tertib, asri, dan berprestasi dalam nuansa kehidupan yang religius Islami. Misi SD Negeri Sukasari yaitu terbinanya pengembangan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, bermutu, dan menyenangkan. 3. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi, bakat, dan minat peserta didik. Yang keempat, terciptanya lingkungan sekolah yang asri, nyaman, harmonis, dan berbudaya dalam nuansa kehidupan yang religius Islami. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintangan jalan berliku, bukanlah suatu SD Negeri Sukasari memang dikatakan SD yang berpotensi, karena SD Negeri Sukasari itu memiliki beberapa prestasi yang pernah diraihnya. Bahkan SD Negeri Sukasari siswanya pernah menjadi juara di tingkat nasional, yaitu juara atletik putri yang dilaksanakan di Balikpapan. Itulah sekitar sekelumit SD Negeri Sukasari. Dalam mengikuti rencana proyek kepemimpinan di SD Negeri Sukasari, kalau melihat dari mutu SD Negeri Sukasari, walaupun sudah banyak prestasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
lakukan. demi masa Di antaranya depan hal yang sangat penting untuk diperhatikan Indonesia yaitu masih ada Jaya. guru yang belum memahami tentang penerapan model-model pembelajaran. Maka dari itu, selaku calon kepala sekolah di SD Negeri Sukasari mengadakan upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan model-model pembelajaran. Dalam upaya itu, calon kepala sekolah mengadakan kegiatan IHT atau in-house training. Dalam melaksanakan in-house training ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu dari mulai persiapan, mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah, mengadakan koordinasi dengan dan menentukan materi yang akan disampaikan. Setelah dilakukan IHT siklus ke-1, lalu calon kepala sekolah mengadakan evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Setelah menganalisis hasil evaluasi, maka dinyatakan masih ada perlu perbaikan. Makanya dilanjutkan dengan siklus kedua. Pada siklus kedua, sama halnya melakukan persiapan, koordinasi, dan menentukan waktu dan juga pelaksanaan. Pada pelaksanaan IHT kedua, sama yaitu mentori atau narasumber yang digunakan narasumber tutor sebaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Dalam melakukan PK atau peningkatan kompetensi, calon kepala sekolah melakukan PK di SD Negeri Cikaung Ading. Yang mana SD Negeri Cikaung Ading itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Pak Sobirin SPD. SD Cikaung Ading merupakan SD unggulan, melebihi kompetensinya dari SD Sukasari. Sama SD Cikaung Ading pun memiliki banyak prestasi. Bahkan Cikaung Ading hampir setiap tahun merupakan utusan atlet voli ke tingkat kabupaten. Bahkan pernah meraih juara 2 di tingkat kabupaten. Dalam melakukan kegiatan PK di SD Negeri Cikaung Ading itu, calon kepala sekolah pertama mengunjungi kepala sekolah dan mengadakan koordinasi beserta kepala sekolah beserta guru untuk menyampaikan tujuan PK. Pada pelaksanaan PK di SD Negeri Cikaung Ading, yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui atau perlu ditindaklanjuti, yaitu di bidang supervisi. Karena supervisi itu merupakan suatu upaya kepala sekolah untuk meningkatkan mutu guru sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu, calon kepala sekolah setelah melakukan studi dokumentasi, maka ditentukanlah di SD Cikaung Ading itu dalam kegiatan PK yaitu tentang supervisi. Dalam rangka melakukan supervisi, setelah wawancara dengan kepala sekolah, ternyata di SD Cikaung Ading itu dilakukan supervisinya dengan metode pendekatan dan juga secara menyeluruh dan tidak ada istilah diskriminasi. Sehingga SD Cikaung Ading dengan perilakuan kepala sekolah yang sangat humanis dan harmonis dengan guru-guru, supervisi berhasil sehingga guru-guru itu menjadi meningkat mutunya dan prestasi siswa pun terdorong menjadi meningkat. Maka dari itu, saya selaku kepala sekolah mengambil kebaikan dari SD Cikaung Ading, yaitu dalam rangka melakukan supervisi. Yaitu SD Cikaung Ading sangat bagus,
sukses dalam melakukan supervisi. Rupanya sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.